Sekali lagi ya. Harus lebih semangat. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2, berdoa senantiasa. 3, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, 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 blessed kids. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kakak mau menghimbaukan lagi kepada adik-adik, di saat berdoa kita tutup mata ya. Di saat kita menyanyi, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Di saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis. Jadi adik-adik, yuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyatakan lagu, Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kita nyatakan sama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Katakan lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Di hidupku. Katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita, adik-adik, nyatakan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Katakan tak habisnya kasih-Mu Tuhan. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu, setiamu di sepanjang hidup. Nyatakan naikkan syukur. Tutup matanya adik-adik. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru, selalu
besar setiamu di sepanjang hidup. Nyatakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Nyatakan lagi besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari ikuti Kak Sansan berdoa. Tutup matanya. Tidak ada yang lihat kanan kiri, tidak ada yang loncat-loncat. Yuk duduk yuk adik-adik, kita mau beribadah. Ikuti Kak Sansan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini. Tuhan sudah sertai kami, Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah berikan kesehatan buat kami. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji, kami mau datang menyembah kepada Tuhan. Urapi kami, bela kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Yang siap, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri, tidak ada yang, tapi tidak loncat-loncat ya bangkit berdirinya ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Oke, nah adik-adik ada lagu mungkin jarang dinyanyikan, tapi nanti Kak Sansan akan kasih tahu. Jadi lagunya adalah seperti ini di layar kata-katanya. Nanti kita bisa belajar. Nah, ada gerakannya adik-adik. Kalau adik-adik berdua berpasang-pasangan sama kakaknya atau adiknya, adik-adik bisa bergandengan tangan. Kalau tidak, kalau sendirian, tidak apa-apa. Nanti ada gerakannya. Gerakannya seperti gini. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Ulang ya. Dari halo, halo ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagi ya. Halo, halo, hello, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagi, belum semuanya nih. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Lah. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Bertepuk tangan buat Yesus. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu beserta kita? Katakan amin. Iya adik-adik. Tuhan Yesus
tidak pernah berubah. Dia selalu beserta kita. Dan kita harus terus bersuka cita. Kita masih bangkit berdiri adik-adik. Kita mau bilang hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita harus selalu bersuka. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita nyatakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Nyatakan lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, ikuti gerakan kesaksian ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Ikuti lagi ya gerakan kasasa. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Kita nyatakan lagi adik-adik. Kita memuji nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ayo tunjukin giginya. Katakan lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, dan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Ikutin gerakan kesaksian lagi ya. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Kita ganti gaya, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, kita nyatakan lagi, bersuka. Ikuti gerakan kesaksian yang kita mau ngajak buat Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka. Esok bersuka, esok bersuka. Sekarang ayo bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk adik-adik. Iya, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Engkau Tuhan. Meskipun keadaan membatasi kita adik-adik, biarlah kita tetap cinta Yesus selamanya. Kita nyatakan lagu ini bersama-sama. Cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyatakan lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
tutup matanya, nyatakan dengan sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Angkat tanganmu, katakan ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan lagi ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Nyatakan lagi dengan sungguh, tutup matanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau belajar menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Terima kasih Tuhan. Ketika selesai berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji dan membesarkan nama Engkau. Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya hati kami akan diisi, akan disirami oleh firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk yang manis, kami mau duduk yang taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya.
Dalam keadaan yang baik dan diberkati, amin. Karena kita memiliki Allah yang baik, yaitu sumber kehidupan kita, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kakak diberikan tema mengenai sumber kehidupan. Apa adik-adik? Sumber kehidupan. Nah, sebelum itu, kakak mau memperkenalkan diri dulu nih, boleh ya? Kakak, hari kakak juga sama seperti yang tadi awalnya juga dari sekolah minggu, dari salah dulu. Kakak ya, kakak nanti ya, amin. Nah, tadi berbicara mengenai sumber kehidupan, kalau kakak boleh tanya ini, tapi kebetulan orang tadi pasti ada yang jawab air, tidak bisa hidup, butuhkan air, sesuatu dari bapaknya. Karena kalau juga kehidupan semangat, ada semakin itu adalah apa gunanya tubuh adik-adik sehat, kita sehat karena sehat. Papa mama sehat, tetapi kita tidak bernafas, sama juga kita mati. Ya, itulah sumber kehidupan yang utama adalah nafas. Nah, nafas kita itu dari mana? Dari Tuhan. Berarti Tuhanlah sumber kehidupan kita yang utama. Amin, adik-adik. Nah, sebelum itu kita akan bacakan firman Tuhan yang diberikan buat kita minggu ini dan diambil dari kitab Yeskiel pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 14. Karena ini cukup panjang, biar kakak saja membacakannya secara cepat. Adik-adik simak baik-baik ya, biar bisa mengerti. Baik, kakak bacakan ya. Perikop firman Tuhan ini adalah mengenai kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu dan berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak pertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan
kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau ada adik simak firman Tuhan yang barusan kakak sampaikan, rasanya ngeri ya. Cerita tentang tulang-tulang orang mati dari bangsa Israel yang sudah kering. Tetapi karena kasihnya Tuhan yang sumber kehidupan itu, dia mau membangkitkan kembali. Jadi ceritanya begini adik-adik. Nabi Yehezkiel ini adalah salah satu nabi bangsa Israel yang turut dari pembuangan. Jadi suatu ketika bangsa Israel dijajah, diserang oleh bangsa Babilonia, dan dikalahkan. Terus Bait Allah, Yerusalem juga dihancurkan. Jadi mereka semua ditawan, dibawa ke Babel, menjadi orang tawanan. Nah, Nabi Yehezkiel ini adik-adik, dia adalah salah satu dari seluruh bangsa Israel yang ikut ditawan di sana. Jadi di tengah-tengah kegelisahan hati, di tengah-tengah kehancuran hati umat Israel, karena mereka tidak bisa lagi beribadah, karena selama ini kan Bait Allah itu kan menjadi lambang mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika Bait Allah ini dihancurkan oleh bangsa Babel, mereka tidak ada lagi tempat buat beribadah, dan mereka menjadi malas adik-adik. Jadi mereka tidak lagi beribadah. Nah, Tuhan Allah mencoba membangkitkan semangat mereka dengan mengutus Nabi Yehezkiel ini adik-adik. Jadi Nabi Yehezkiel ini dikasih penglihatan oleh Allah bahwa Allah akan membangkitkan, akan menyatukan lagi bangsa Israel dari pembuangan ini supaya mereka bersemangat lagi. Tetapi kalau tadi adik-adik simak, tulang-tulang itu kan bersatu lagi, lalu uratnya bersatu, ada dagingnya, lalu juga akhirnya ditutup dengan kulit, menjadi utuh lagi, tubuhnya seperti tubuh kakak, seperti tubuh adik-adik. Tetapi ada satu tadi adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, tulang itu belum hidup. Kenapa? Karena belum ada nafas hidupnya. Nah, di situ artinya begini adik-adik, seperti awal mula Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kakak, menciptakan adik-adik, menciptakan papa-mama. Kita kalau tidak ada nafas, itu kita masih menjadi tubuh yang mati. Jadi perumpamaan tadi Tuhan menceritakan, Tuhan ingin mereka tahu bahwa sekalipun Tuhan membangkitkan mereka, sekalipun Tuhan menyatukan mereka, sekalipun mereka bisa bersemangat lagi, tetapi tetap nafas hidupnya itu adalah dari sumber kehidupan mereka, yaitu Allah yang memberikan nafas hidup. Jadi maksud Allah adalah seperti ini adik-adik. Jadi mereka harus tetap bergantung, harus tetap bersandar kepada sumber kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulihkan mereka, mereka tidak boleh lagi seenak-enaknya, gitu. Seenak-enaknya mereka berbuat suka hati, menindas yang lemah, yang kuat mau menindas yang lemah seperti itu. Karena selama ini mereka melakukan hal seperti itu, adik-adik. Jadi Tuhan mengingatkan, suatu saat Tuhan akan memulihkan mereka, tapi mereka harus ingat bahwa hidup mereka itu karena Tuhan. Nah, kakak juga mau sampaikan kepada adik-adik, adik-adik harus ingat, sekarang apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan itu kan dari Tuhan. Ya kan, adik-adik ya? Tuhan itu sumber kehidupan kita. Adik-adik sehat, tubuhnya sehat, itu adik-adik bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum susu, ya kan, minum vitamin, ya kan. Adik-adik bisa pintar. Sumbernya apa? Sumbernya ya belajar, mengerti apa yang dijelaskan guru-guru di sekolah. Terus adik-adik juga rajin belajar di rumah. Betul ya gitu ya adik-adik. Terus adik-adik bisa apa lagi?
punya apa lagi? Yaitu sumbernya masing-masing. Tetapi lebih daripada semuanya itu, kakak boleh katakan, sumber kehidupan yang pertama, yang utama adalah nafas kehidupan dari Tuhan. Nah, gambaran tulang-tulang tadi adik-adik, Tuhan sekali lagi menjelaskan bahwa di tangan Tuhanlah seluruh kehidupan kita. Jadi kita mau melakukan apapun, adik-adik mau melakukan apapun yang adik-adik suka, kalau tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, itu tidak akan terjadi adik-adik. Jadi kita ini benar-benar, adik-adik atau kakak ini benar-benar kita dibuat bergantung sama Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Dia sumber kehidupan itu adik-adik. Dia sumber berkat. Adik-adik punya uang, puji Tuhan. Adik-adik punya baju yang bagus. Adik-adik mungkin punya mainan, sepeda, punya apa. Itu kan sumber berkat. Ya, adik-adik bisa dapat dari papa, dari mama, ya kan? Terus adik-adik hatinya senang, gembira, damai, sukacita. Itu sumber sukacita itu juga tetap. Semua intinya adalah dari Tuhan, sang sumber kehidupan. Dia sumber segalanya, adik-adik. Jadi adik-adik harus belajar terus. Jika ingin hidup, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak ingin sampaikan kepada adik-adik, percayalah kepada Tuhan yang sanggup memberikan yang baik dalam hidup adik-adik. Nah, dalam pesan firman Tuhan ini adik-adik, kakak mau sampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kakak, ingatlah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingin kita tahu, Tuhan ingin kita selalu percaya kalau Dialah sumber kehidupan kita yang utama. Adik-adik, kakak yakin ketika kita percaya kepada Tuhan, ya kan kita beribadah kepada Tuhan, adik-adik beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik dan kakak disebut sebagai orang yang percaya. Tetapi terkadang ironis, kita percaya tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau adik-adik. Tuhan maunya kita tetap percaya dan kita terus mengandalkan Dia. Kalau kita percaya hidup kita itu dari Tuhan, kita harus terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Itu maunya Tuhan adik-adik. Jadi sekali lagi ingat adik-adik, Bapa di sorga adalah sumber segalanya, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber kasih, sumber segala yang baik dalam kehidupan kakak dan kehidupan adik-adik. Jadi Tuhan mau kita terus bersandar kepada Dia, kita terus percaya kepada Dia, kita terus beribadah kepada Dia. Kita tidak boleh meninggalkan Dia. Karena kalau kita meninggalkan Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Kita malah menjadi sesuatu yang kering seperti tulang-tulang itu. Tetapi kalau kita ada di dalam Dia dan Tuhan memberikan nafas hidup, nafas kehidupan buat kita, maka kita percaya bahwa ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin adik-adik. Nah, sebagai penutup, kakak mau sampaikan kepada adik-adik sekali lagi, mari sebagai anak-anak, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita, baik kakak maupun adik-adik semua, marilah kita terus mengandalkan Tuhan, mulai sekarang, besok, lusa, sampai selama-lamanya kita benar-benar bersandar penuh, dan kita selalu berharap, dan kita selalu menaruh hidup kita kepada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang begitu setia, yang selalu menolong kita. Dan percayalah, apapun yang adik-adik butuhkan, walaupun kita hidup dalam pandemi, dalam kesusahan seperti sekarang, tetapi kalau kita datang kepada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mintalah apa saja yang adik-adik butuhkan. Percayalah, kita pasti menerimanya. Amin adik-adik. Sekali lagi, mari kita datang kepada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya semua yang baik akan diberikan Tuhan buat kehidupan kita. Mari kita berdoa adik-adik, tundukkan kepala, kakak akan berdoa buat kita. Bapa yang baik, sumber kehidupan kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur, terima kasih buat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati semua karena Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami tetap berharap, tetap bersandar, tetap menaruh sepenuhnya hidup kami kepadamu sebagai sumber segalanya buat hidup kami Tuhan. Sehingga kami percaya, sehingga kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Berkuasalah atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hari demi hari dengan lebih bersemangat lagi untuk kami mengiring kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berkata, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Shalom. Udah dengar firman Tuhan kan tadi kan ya, dari Om Arif bawain firman Tuhan bahwa kita harus bersandar, berpegang teguh sama Tuhan sepenuhnya, biar Tuhan yang jadi tujuan dalam kehidupan kita, jadi Tuhan yang selalu sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita, sumber berkat kita, sumber kesehatan kita, sumber damai sejahtera kita, semuanya biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah dengerin firman Tuhan ya hari ini, dan kita lakukan bahwa kita menaruhkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Biar kehidupan kita adalah dipimpin oleh Tuhan. Ya, oke adik-adik ya. Yuk kita berdoa sekali lagi untuk tutup firman ini. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya. Ya, oke. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan telah sampaikan firman-Mu melalui Om Arif Tuhan. Biarlah firman ini akan tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua tangan-Mu, kehidupan kami hari demi hari dalam tangan-Mu, karena kami bersandar, kami menaruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, karena Engkau saja adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kehidupan kami hari demi hari dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami semuanya, kami serahkan kehidupan kami, dalam sekolah kami, dalam apa yang kami lakukan, kami serahkan dengan tangan-Mu, di dalam menurut kehendak dan rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi itu kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan dengerin pengumuman. Ayo, pengumumannya apa ya? Nah, sebelum pengumuman, tadi seperti firman Tuhan dikatakan, Ya, sebentar ya adik-adik ya. ya, seperti firman Tuhan yang dikatakan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Ya adik-adik ya, bukan hanya sumber kehidupan kita loh, Tuhan Yesus juga sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, sumber kedamaian, sumber segala sesuatunya. Dialah sumber buat kita. Ya adik-adik ya. Yuk sebelum dengar firman Tuhan, kakak mau tes lagi nih semangatnya. Coba kita bangkit berdiri semuanya deh. Coba bangkit berdiri. Mungkin ada yang nggak bisa bangkit berdiri, tidak apa-apa. Tapi yuk kita yang bisa, kita bangkit berdiri. Sama-sama ya. Nah, ada ayat hafal buat kita semua ya adik-adik ya. Kita baca dulu ya sambil bangkit berdiri ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oke, kakak belum lihat nih semuanya bangkit berdiri. Coba bangkit berdiri dulu, kita baca ayat hafalnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 7 ayat 38.
Barang siapa percaya kepadaku, punya Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang percaya kepada Tuhan, dia akan menerima aliran-aliran air hidup dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Nah, ada satu lagu mengatakan Yesus jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita nyatakan lagu ini bersama-sama. Gayanya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus kata. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan lagi, Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus kata. Aku percaya amin, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan lagi glory, dan kita ganti gaya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita ganti gaya lagi ya adik-adik ya. Sekali lagi glory haleluya. Angkat kedua tangannya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk adik-adik. Tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan basket challenge yang kedua. Ya, sungguh memberkati kakak dan semoga memberkati adik-adik, teman-teman adik-adik semua ya.
Iya, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan Blessed Challenge yang kedua. Kiranya Tuhan mendekati adik-adik. Pengumuman yang kedua, ya, adik-adik, ibadah gereja anak Blessed Kids masih dilakukan secara online, dimulai jam 11 siang melalui Zoom. Ya, adik-adik ya. Terus yang kedua, doa dan puasa berantai, masing-masing di rumah untuk PGA dan JGA yang dilakukan setiap hari Kamis. Yang ketiga, adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan makan makanan yang sehat. Ya, adik-adik ya. Dan selama di rumah, adik-adik harus tetap semangat dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Dan terakhir, adik-adik harus tetap selalu giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang rindu ingin memberikan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dapat mengirimkan videonya ke Kak Sansan dan Kak Devina ya adik-adik ya. Dan ayat hafalan hari ini Yohanes 7 ayat 38. Yuk kumpulin sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang membutuhkan permohonan doa, adik-adik bisa mengirimkan meng-SMS, chat WhatsApp ke Kak Sansan dan Kak Devina. Ya, adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik bisa menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Kita sama-sama memberikan persembahan, lewat pujian, penyembahan, hidup kita, ataupun materi kita pada Tuhan ya. Iya, adik-adik tetap terus membaca Alkitab dan berdoa tiap hari untuk Indonesia kita ya. Ini adik-adik di layar ada gambar peta Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Adik-adik sudah tahu keadaan Indonesia saat ini. Yuk sama-sama yuk kita punya rasa kerinduan beban untuk berdoa buat Indonesia ya. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan mengembalikan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik ya adik-adik ya. Dan jangan lupa adik-adik tetap terus baca Alkitab ya. Di Mazmur 23 dan Mazmur 91 di mana di ayat tersebut dapat kita diberikan kekuatan, kita diberikan ketenangan ya, karena hanya dekat Allah saja, hanya dekat Tuhan, hati kita menjadi tenang, hidup kita menjadi tenang ya adik-adik ya. Jangan lupa tetap terus baca kitab suci dan berdoa tiap hari. Iya adik-adik, sebelum kita menerima doa berkat, Kak Sasan ingin menginfokan kembali. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan souvenir, tenang. Jangan khawatir adik-adik, nanti akan dikirimkan. Nanti akan dihubungi ke papa atau mama adik-adik dan ke kakak kelasnya ya, adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik yang belum dapat, tidak usah khawatir, semuanya dapat. Terlebih berkat firman Tuhan yang hari ini, Tuhan itu sumber kehidupan kita adik-adik ya. Semoga kiranya firman ini merema dalam kehidupan adik-adik dan kita percaya Tuhanlah sumber dari segala sesuatunya ya adik-adik ya. Dan setiap kali ibadah adik-adik harus semangat, sungguh-sungguh ya, berdoa sungguh-sungguh, bernyanyi sungguh-sungguh, mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Soalnya tadi kakak lihat ada yang pas firman Tuhan bolak-balik. Nah siapa ya? Nah nanti adik-adik bisa tahu sendiri ya siapa yang bolak-balik ya. Jadi setiap kali dengarkan firman Tuhan jangan bolak-balik karena Tuhan hadir dalam ibadah kita ya. Ya adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Ingat, Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dia melingkupi kita, dia menaungi kita. Ya adik-adik ya.
kita tenang sebab Dialah Allah kita. Tutup matanya. Kiranya ibadah hari ini semuanya adik-adik diberkati. Tuhan menjaga dan melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tetap semangat, tetap setia, tetap terus berdoa. Adik-adik, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, menyertai kita, beserta kita. Kita nyatakan, di saat badai bergolak, aku akan terbang bersama. Katakan di saat badai, di saat badai, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas ku tenang. Katakan lagi di saat badai, angkat tutup matamu. Di saat badai bergolak, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang kau Allah. Sebelum kita menerima doa berkat adik-adik, kakak rindu untuk berdoa buat adik-adik. Yuk semuanya tutup matanya, taruh tangan kanan adik-adik di depan dada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Walaupun banyak hal yang membatasi kami untuk beribadah Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami tetap setia, hidup kami tetap taat Tuhan kepadamu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau lindungi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak gereja, anak Breskit ya Bapa. Dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah masing-masing Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, Engkau jagai mereka Tuhan satu persatu ya Bapa. Terlebih juga Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang bimbang Tuhan berikan tetap terus menyertai mereka ya Bapa. Biarlah anak-anak gereja, anak Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan berkati, Tuhan lindungi, apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya mereka juga mendapatkan firman yang luar biasa pada hari ini. Bukan hanya anak-anak dengar ya Tuhan, tetapi mereka bisa lakukan dan praktekkan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Engkau juga berkati Tuhan keluarga mereka ya Bapa. Kau berkati, Kau cukupkan Tuhan. Engkau berikanlah kesehatan yang baik ya Bapa. Biarlah mereka terus semangat untuk mengikut Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan setia di dalam Engkau ya Bapa. Mereka tetap terus juga mengandalkan Engkau Tuhan dalam situasi apapun Tuhan. Mereka tetap terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau pulihkan negeri kami Tuhan. Engkau pulihkan kota kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhanlah waktu yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kiranya juga Tuhan wabah ini cepat berakhir Tuhan. Kami hanya serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa. Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah sumber kedamaian. Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya anak-anak-Mu tetap terus setia di dalam Engkau ya Bapa. Mari adik-adik, kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan menerima doa berkat. Nanti yang berdoa berkat adalah Kak Jenny Citra. Yuk, kita angkat tangan kita. Kita akan menerima doa berkat ya adik-adik ya. Tuhan akan melindungi adik-adik, Tuhan akan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tetaplah setia, tetaplah taat di dalam Tuhan, tetaplah terus mengandalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menjagai dan melindungi adik-adik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan terus nyata di dalam kehidupan adik-adik. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, adik-adik, kita akan berfoto bersama. Boleh dibuka audionya. Iya, boleh unmute semua. Mama. Udah jadi kita. Apa nyampe? Kamu bilang Kita akan berfoto bersama ya. ini ya nyampe. Kok kamu kayak gitu? Ya, foto-foto. Nanti Kak Hadi yang akan hitung 1 sampai 3 ya. Bentar ya. Sudah gaya, Kak. Sudah gaya, Kak. Oke. Untuk lembar yang pertama. Hai. Kedua. 1. Kayak gini. Tunggu, belum selesai. Yang halaman yang kedua. Kenapa? Oke. 2, 1. 3. Nah, halaman yang ketiga. Sudah, Kak. Ya. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Felicia. Dadah Kak Samsam. Dadah Kak Sansan. Dadah Kak Samsam. Memberkati. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih God bless John. you. Terima kasih Ya. semua Fidel. Semuanya. God bless you. Selamat hari Minggu Rizkia 2. Selamat hari Minggu.